Kenapa engkau tidak terima saya? Saya kan anak Rasul, Fatimah binti Muhammad. Kenapa engkau tidak izinkan saya bertamu masuk ke rumah engkau? Maaf Fatimah, inilah pesan suami saya. Engkau membawa seorang laki-laki, saya tidak izinkan engkau masuk ke rumah saya. Itulah pesan suami saya. Anak saya ini kan masih kecil, belum tahu apa-apa, kan masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mata. Wallazina la yashhaduna dzurra wa iza marru lillahi marru kirama. Wallazina iza dzukiru bi ayati rabbihim lam yaqiru 'alaiha summa wa umyana. Wallazina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfa bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Shadaqallahu azim. Pertama, Bapak pengurus masjid beserta pengurus harian lainnya yang kami hormati, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kami, kemudian seterusnya anak-anak kami yang kami sayangi, terkhusus lagi kepada panitia ngopi ngobrol masalah perkara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berterima kasih kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, dapatnya kita melangkahkan kaki kita dari rumah ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan saja amal ibadah yang telah kita laksanakan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat dan lain sebagainya, kiranya diberikan nilai dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, penceramah kita pada pagi hari ini sebetulnya Ustadz Dalfizal Halim, tapi karena dia tidak bisa, mungkin karena tidak terkejar bagi dia untuk dia keluar kota, maka kemarin dia telah menelepon kami untuk menggantikan jadwalnya di masjid kita ini. Saya dulu masuk ke masjid kita ini bulan Ramadan dulu. Agak ragu-ragu saya tadi ibu, apakah memang ini betul Masjid Babu Salam ini? Dulu tidak semacam ini masjid kita ini. Ternyata saya tanya tadi dirombak total masjid kita ini. Rombak total. Alhamdulillah sudah gagah, indah masjid kita ini. Apalagi ibu dan bapak yang membuat tidak betah lagi ke masjid. Apalagi yang tidak membetahkan kita. Sebagus ini masjid kita, lebih indah juga dia sholat di rumah. Kita buat masjid indah-indah,
tapi malah kosong dari hidayah, kosong untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya masjid ini semakin indah, pengisinya, jamaahnya harusnya semakin ramai. Bukan kita perindah masjid, tapi kita lari dari masjid untuk beribadah kepada Allah. Coba bayangkan ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, di Pekanbaru ini semua masjid sudah banyak yang bagus-bagus. Cuma kadang-kadang isinya lagi, mengisi jemaahnya itu lagi yang agak sulit membawanya. Saya ceritakan ibu-ibu sedikit pengalaman saya. Saya pernah sholat di sebuah masjid. Tidak usah saya sebutkan masjidnya ya. Menjaga kode etik namanya. Sholat di sebuah masjid. Masjidnya dalam kota. Sholat maghrib. Saya dapati orang melaksanakan sholat berjamaah hanya 5 orang saja. 5 orang saja. Ada satu anak kecil lari-lari dalam masjid. Kita hitung itu 6 orang dengan anak kecil lari dalam masjid. 6 orang dengan anak kecil itu. Imam satu orang, kemudian makmum 1 orang. Berarti berapa bro? 2 kan? Kemudian ada perempuan 3 orang. Berapa? 5. Tambah anak kecil kulai lari sendiri. Berarti kan 6. Sholat maghrib. Saya terlambat 1 rakaat. Setelah selesai sholat, saya salami Pak Imam tadi. Pak Imam tadi masih duduk dia di merah. Saya salami. Saya tanyalah. Ini mulut kadang-kadang ini susah juga menahannya kan. Akhirnya saya tanya, Pak Imam, kok 5 orang saja sholat berjamaah? Dilihat penduduknya kiri kanan ramai ini Pak Imam. Kenapa kok 5 orang saja melaksanakan sholat berjamaah? Apa kata Pak Imam itu? Macam inilah kami di sini nak katanya. Macam inilah kami di sini nak. Sampai ditunjuknya oleh Pak Imam itu, Tuhan, halaman masjid dengan halaman rumahnya satu. Saya tidak pernah melihat dia masuk ke masjid katanya. Coba bayangkan, halaman masjid dengan halaman rumahnya satu. Saya tidak pernah melihat dia masuk ke dalam masjid ini kata. Begitulah beratnya orang melangkahkan kaki ke masjid. Sedangkan nilai ibadah melaksanakan ibadah di masjid itu berbeda dengan kita beribadah sendirian dikala kita beribadah kepada Allah. Di segi ibadah saja, coba bayangkan, tidak malu dia. Jangankan malu kepada Allah, malu kepada masjid dia tidak malu dia. Sampai ditunjuknya oleh Pak Imam itu, ini yang laki-laki ini yang tadi sendiri ini menantu saya tuh katanya. Bayangkan lagi itu, menantunya itu. Bayangkan. Menantu, ya belum lagi Pak. Kan menantunya kan. Atau bini saya satu, atau cucu saya satunya. Yang 2 itu jemaah tuh yang 2. Bininya 1, cucunya 1, menantunya seorang. Coba bayangkan. Macam itulah. Jadi inilah ibu-ibu dan bapak yang berbahagia. Kenapa harus bisa terjadi semacam itu? Karena pengaruh kehidupan dunia yang selalu terlalu berlebihan, terlalu cinta kita kepada dunia. Jadi orang kalau telah berlebihan cinta kepada dunia, mengakibatkan dia tidak takut lagi kepada Allah. Dia menganggap bahwa hidupnya akan selama-lamanya di atas dunia ini. Sedangkan kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Tidak berlama-lama kita hidup di atas dunia ini, sementara saja. Persinggahan sementara, suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran surat As-Sajadah. Pagi Jumat itu kata sajadah. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdah
alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, satu hari di akhirat, kata Allah, sama dengan 1000 tahun kita hidup di atas dunia ini. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di atas dunia ini. Ada orang yang umur orang sampai 1000 tahun sekarang? Tidak ada. Tidak ada ibu-ibu dan bapak. Dulu hanya ada orang dulu, Nabi Nuh 950 tahun umurnya. Ada Nabi Nuh dulu 950 tahun. Kalau kita umat Nabi Muhammad ini tidak ada yang sampai umurnya 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun, 100 tahun saja tidak ada umur orang sekarang, apalagi 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 24 jam di akhirat. 1000 tahun hidup kita di atas dunia. Tidak ada umur orang yang 1000 tahun. Kalau tidak ada, coba kita bagi 24 jam, kita bagi 12 jam. 12 jam di akhirat sama dengan 500 tahun kita hidup di atas dunia ini. Adakah umur kita 500 tahun? Tidak ada. Tidak ada umur kita 500 tahun. Kalau tidak ada, bagi lagi 12 jam kita bagi 2, 6 jam. 6 jam di akhirat sama dengan 250 tahun kita hidup di atas dunia. 250 tahun itu jarang juga, bahkan tidak ada umur orang 250 tahun kecuali para nabi-nabi dahulu. Ada umurnya sekian, orang-orang dahulu. Tidak ada umur kita. Kalau tidak ada, 6 jam kita bagi lagi 2. 6 bagi 2, 3 jam. 3 jam kita di akhirat sama dengan 125 tahun kita hidup di atas dunia ini. Adakah umur orang 125 tahun? Tidak ada juga. Kalau tidak ada, bagi lagi 2. 3 jam bagi 2, 1,5 jam. 1,5 jam di akhirat sama dengan 60, lebih kurang 62 tahun kita hidup di atas dunia. Adakah umur kita 62 tahun di atas dunia? Ada. Kebanyakan umur kita itu 62 tahun. Itu 1,5 jam di akhirat kita hidup, hanya ibu-ibu dan bapak. 1,5 jam kita hidup di akhirat, perbandingan sama dengan lebih kurang 62 tahun kita hidup di atas dunia. 62 tahun itu tidak lama, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia. Tidak lama kita hidup di atas dunia ini. Itulah yang diberikan Allah. Kenapa manusia begitu lalai dikala dia diberikan hidup oleh Allah? Karena begitu mereka sampai hidup di atas dunia ini, mereka menganggap bahwa dia akan hidup selama-lamanya, bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah, sehingga mereka mengumbar hawa nafsu, keinginan dan lain sebagainya, sehingga jauhlah mereka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu ibu-ibu dan bapak yang kita perhatikan. Kayak kalau kita lihat ibu-ibu kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Orang yang bertahun baru, kita pula yang tak tidur-tidur satu malaman. Lo bayangkan, satu malam sampai sholat subuh hilang, sholat subuh pun tidak. Ini alhamdulillah anak-anak kita bisa nih. Inilah yang akan mengganti kita nanti, generasi-generasi yang akan datang. Nak, kalau saya tidak ada lagi nanti, nak, kalau saya sudah mati, nak, sholat di masjid babu salam, nak, gantikan ayahmu, gantikan ibumu, nak. Jadi kalau kita ajak anak-anak kita mulai dari dini, anak-anak umur yang semacam ini ke masjid, suatu saat dia tahu nanti kalau orang tuanya tiada lagi, dia akan sholat berjamaah di masjid. Dia akan melaksanakan perintah Allah. Dia akan takut kepada Allah. Apa yang telah menjadi kewajibannya, dia akan lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, maka dalam Al-Quran Allah katakan ada 5 macam. Apa 5 macam itu? Orang-orang yang akan dapat darjat yang paling tinggi di sisi Allah. Mau ibu-ibu dan bapak dapat darjat yang tinggi di sisi Allah? Mau, semua kita mau. Mau mendapat darjat atau martabat yang paling tinggi di sisi Allah, Allah berikan kepada kita. Allah berikan, ceritakan dalam Al-Quran orang-orang yang akan dapat martabat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah katakan itu? Ada 5 orang yang akan dapat martabat. Semua kita menginginkan yang demikian. Jangankan di sisi Allah, di sisi manusia saja kita berharap ingin dapat kedudukan yang tinggi. Kalau ada orang menawarkan kepada kita, tawarkan orang, Pak, Bu, mau Ibu, mau Pak menjadi wali kota tanpa dipilih? Mau Bu? Mau. Siapa orang yang tidak mau? Dikasih gaji, dipilih, diletakkan di tempat yang paling muah dengan gaji yang paling baik di setiap bulannya kita menerima. Semua kita mau diberikan kedudukan yang baik di atas dunia ini, ditawarkan oleh orang lain. Apalagi Allah yang menawarkan dalam Al-Quran. Allah yang menawarkan dalam Al-Quran. Ingin kamu mendapat darjat yang paling tinggi di sisi Allah, ada 5 yang harus kita lakukan untuk mendapat martabat atau darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang diberikan oleh Allah darjat yang paling tinggi. Siapa orang yang akan diberikan martabat yang paling tinggi di sisi Allah itu? Pertama Allah katakan wa man taba wa amila sholihah, kata Allah. Tidak berat melaksanakannya ibu-ibu, ringan, tapi ingin diberikan kedudukan yang tinggi. Wa man taba wa amila sholihah. Orang yang bertobat dan beramal soleh. Kan tak berat rasanya itu. Yang akan mendapat martabat itu orang yang beriman, orang yang bertobat dan beramal soleh. Kemudian dalam dia beribadah, dia bertobat, dengan tobat itu dia iringi tobatnya itu dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berat perintah Allah. Siapa yang mengatakan berat perintah Allah? Tidak ada. Haji tidak berat. Haji itu bagi orang mampu. Zakat bagi orang yang mampu. Puasa diwajibkan dalam 1 tahun 1 bulan. Tidak ada yang berat. Sholat tidak berat perintah Allah. Tidak ada yang berat perintah Allah. Kalau ada orang yang mengatakan berat perintah Allah, mungkin dialah yang memberat-beratkan. Tidak ada janji Allah dalam Al-Quran memberatkan, bahwa agama diturunkan Allah bukan memberatkan kita, tapi untuk menyelamatkan hidup kita dari dunia dan akhirat. Tidak ada yang berat. Jadi orang yang bertobat dan beramal soleh dijanjikan Allah, orang yang akan dapat martabat dan darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita beramal ibu-ibu dan bapak. Hidup kita ini bisa berarti kalau kita beramal ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita hidup di atas dunia ini diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita dapat nilai, baru kita dapat kesempurnaan di sisi Allah kalau kita mau beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran ini banyak yang Allah katakan wa man taba wa amila sholihah, selalu beriringan antara tobat dan beramal soleh. Bertobatlah kamu, beramal soleh. Banyaklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita kepada Allah. Jadi makanya hidup ini ibu-ibu kita, yang namanya hidup ini kan tidak ada kita yang tahu.
Kapan berapa umur diberikan Allah tidak ada kita yang tahu. Yang jelas kita mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan diri kita amal ibadah yang akan kita bawa mati nanti. Tentu itu nanti yang akan bisa menolong kita nanti di akhirat. Yang akan bisa menolong kita di akhirat. Kalau memang kita mau melaksanakan ibadah dengan secara baik di atas dunia ini. Karena telah dijanjikan Allah bahwa kehidupan di atas dunia ini akan dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berbuat baik di atas dunia ini, akan dijanjikan oleh Allah suatu tempat yang paling membahagiakan, yang tidak pernah terdetik oleh hati kita, terlihat oleh mata kita, terdengar oleh telinga kita. Itulah yang dinamakan sorga, yang disediakan untuk orang-orang yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah itu ibu-ibu dan bapak kita berusaha melaksanakannya. Kenapa? Kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Yang jelas kita beramal ibadah kepada Allah. Makanya setiap solat kita selalu selesai solat kita berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana. Kenapa kita selalu berdoa memohon kepada Allah? Karena kita tidak tahu amal ibadah kita diterima, maka kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah solatku, ibadahku, puasaku, ruku'ku, sujudku dan lain sebagainya. Kenapa? Kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau memang kita hanya hidup hanya untuk sementara saja, maka perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah, karena istighfar dan beribadah itulah yang akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Semua yang telah kita lakukan itu, apapun yang kita diberikan oleh Allah kehidupan di atas dunia ini, kalau kita bercontoh kepada Rasulullah, Nabi Muhammad pernah berpesan kepada kita. Apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Pertama, pesan Rasulullah kepada kita umatnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi kita bertakwa itu tidak ada tempat sebetulnya. Di mana saja kita, di rumah kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, di kantor kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, di jalan kita bertakwa. Dimanapun kamu berada, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya takut di masjid. Di masjid takwanya luar biasa, di luar masjid hilanglah rasa ketakwaannya. Jadi pesan Rasulullah itu, dimanapun kamu bertakwa, dimanapun kamu berada, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa. Sebenar-benarnya bertakwa. Bagaimana sebenar-benarnya bertakwa itu? Betul-betul bertakwa, betul-betul takut kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati duluan sebelum kamu menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Jadi sebelum awak mati, carilah menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Bagaimana untuk mendapatkan orang mukmin yang sebenarnya itu? Tentu dengan cara beramal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan cara beramal ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, pesan Rasulullah, wa'ad bi'is sayyatil hasanati. Tutuplah keburukan kamu itu dengan kebaikan. Kalau kita pernah melakukan keburukan, hendaklah kita berusaha untuk menutup keburukan itu dengan kebaikan. Berusaha kita. Dulu kita banyak dosa, dengan banyak dosa itu bertobatlah kita kepada Allah. Bertobatlah kita kepada Allah. Jadi betul-betul bertobat. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. Tubu taubatan nasuha. Betul-betul bertobat
dan tobat semurni-murninya. Jadi diperintahkan Allah, kalau kita sudah salah dalam melangkah, salah dalam berbuat, salah dalam melakukan perintah Allah, kadang-kadang kembalilah kita dengan betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pesan Rasulullah yang ketiga, wa khuliqin nas wa khuliqil hasani, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Nabi kita mengajarkan Rasulullah itu apa yang tidak ada dalam kepribadian Rasulullah. Nabi Muhammad itu diutus Allah sebagai Rasul yang terakhir, tapi kita banyak yang kita contoh dalam kepribadian Rasulullah. Banyak yang perlu kita contoh, terutama apa? Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Kenapa? Jangankan kawan, lawan pun mengakui akhlak Rasulullah itu. Begitu hebat Rasulullah itu akhlaknya. Kehidupan, kepribadian Rasulullah perlu kita contoh. Kenapa? Rasulullah itu tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Kenapa? Begitu tinggi akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah pada suatu hari, ibu dan bapak, ada seorang ibu, dia ini sudah lama memang belum pernah dia berjumpa dengan Nabi. Akhirnya pergilah dia ke kota Madinah mencari Nabi Muhammad. Tiba di kota Madinah, kebetulan Rasulullah sedang dalam Masjidil Nabawi dengan para sahabat. Masuklah seorang ibu tadi mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dia mendekati Nabi Muhammad, dia saking gembira dan terharunya dia berjumpa dengan Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya belum pernah berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Saya belum pernah bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Begitu gembiranya dia. Saking gembiranya dia ingin bertemu dengan Rasulullah, dibawalah oleh seorang ibu tadi sebungkus anggur. Sebungkus anggur. Kemudian setelah berhadap-hadapan dengan Rasulullah, ada apa sebetulnya Bu? Ibu datang ke sini. Tidak ada sama sekali ya Rasulullah. Saya ingin berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah. Inilah, makanlah oleh engkau ya Rasulullah pemberian saya. Dibuka oleh Rasulullah bungkusan tadi. Rupanya bungkusan itu anggur di dalamnya. Anggur. Makanlah oleh engkau ya Rasulullah anggur saya ini. Kemudian diambil oleh Rasulullah, dimakan. Kemudian diambil lagi, dimakan. Diambil lagi, dimakan. Sampai habislah anggur itu dimakan oleh Rasulullah sendiri. Biasanya sahabat bertanya, biasanya Rasulullah ini apa yang dia makan, dia tawarkan kepada kita. Tapi kok dimakan Rasulullah sendiri, habis anggur itu dimakan sendiri. Mansur kalau orang sekarang makan sendiri. Tidak ditawarkan sahabat. Biasanya Rasulullah ini apa yang dia makan, apa yang dia dapat, dia tawarkan sahabat. Tapi ini anggur dimakan oleh seorang sendiri, oleh Rasulullah. Tidak ditawarkan pada sahabat sama sekali. Bertanya-tanya, kok dimakan Rasulullah? Tidak pernah ditawarkan. Habis anggur tadi, gembira ibu tadi. Saking gembiranya dia karena anggurnya habis dimakan Rasulullah. Setelah habis dia minta permisi lagi pulang. Ya Rasulullah, terima kasih, anggur telah engkau makan, saya meninggalkan engkau, saya akan pergi lagi ke kampung halaman. Terima kasih Bu. Ibu tadi meninggalkan Rasulullah, keluar dari Masjid Nabawi, bertanya sahabat, ya Rasulullah, biasanya apa yang engkau makan, apa yang engkau dapat, engkau tawarkan kepada kami. Ini anggur di bawah ibu itu kok kau makan sendiri? Kenapa engkau tidak tawarkan kepada kami? Makan anggur kok engkau makan sendiri? Kata Rasulullah, kalian tahu tidak? Tahu kalian tidak? Anggur yang dibawa ibu tadi itu, saya makan satu masam, saya makan satu masam. Sampai habis anggur itu tidak ada yang manis, kata Rasulullah. Masam semuanya, tidak ada yang manis. Makanya kalau saya tawar kepada kalian nanti, bagaimana mulut kalian nanti kepada ibu itu, kata. Itu yang saya jaga.
perasaan orang lain. Makanya saya makan sendiri biar saya merasakan pahit atau manisnya kata Rasulullah. Begitu Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Begitu Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Walaupun anggur itu masam, tapi tidak ada merasakan bentuk masam yang dimakan oleh Rasulullah. Tetap dia bergembira dengan wajah yang manis kepada seorang ibu. Begitu Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Kalau kita barangkali ibu, anggur masam dibawa orang, bagaimana kita menjawab? Macam-macam orang tak pernah makan anggur, orang kau bawa anggur masam. Mungkin macam-macam. Tapi Rasulullah tidak pernah menjaga. Begitulah Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Itulah yang dinamakan akhlakul karimah. Akhlak yang baik yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul yang terakhir, yang tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Maka perlu kita contoh kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama yang akan dapat darjat yang paling tinggi di sisi Allah, orang-orang yang bertobat dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wallazina la yashhaduna zurra, dan orang-orang yang tidak mau melakukan sumpah palsu. Ini orang akan dapat darjat yang paling tinggi. Orang yang tidak mau melakukan sumpah palsu. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Walaupun dia diiming dengan hadiah, walaupun dia diberi dengan uang yang begitu banyak, tapi dia tetap menegakkan kebenaran di atas dunia ini. La yashhaduna zurra, orang-orang yang tidak mau bersumpah palsu. Itu orang yang akan dapat martabat darjat yang paling tinggi. Sekarang ini ibu dan bapak, kebenaran itu bisa hilang. Kenapa? Karena uang, karena hadiah. Kadang-kadang kebenaran itu kita hilangkan. Kenapa bisa hilang? Karena diiming oleh hadiah uang yang begitu banyak. Mau ndak nanti? Ada apa? Mau bersumpah palsu. Ini tanah bukan tanah saya, tapi engkau nanti bersaksi, katakan bahwa itu adalah tanah saya. Dia mengatakan kepada seseorang diiming dengan hadiah. Kita tahu itu tidak benar, tapi karena hadiah yang diberikan, akhirnya kita keluar dari kebenaran. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran ini, la yashhaduna zurra, orang-orang yang tidak mau melakukan sumpah palsu. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Walaupun apapun yang dia hadapi, dia tetap hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang-orang yang akan dapat martabat atau darjat yang paling tinggi di sisi Allah itu, wa iza marru lillagwi marru kirama. Orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Orang yang menjaga kehormatan dirinya, bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya? Betul-betul dia jaga kehormatan dirinya. Sekelompok orang kemudian yang melakukan perbuatan maksiat, bagaimana dia tidak masuk kepada kelompok orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kehormatan dirinya sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah salah satu kisah menceritakan anak Rasulullah Fatimah. Anak Rasulullah Fatimah pada suatu hari dipanggil oleh Rasulullah, wahai anakku, kata Rasulullah, tahukah engkau wanita yang pertama masuk surga? Bayangkan ibu, bukan laki-laki. Tahukah wahai engkau anakku wanita yang pertama masuk surga? Kata Fatimah dalam hatinya, kalau ayahku sebut pastilah Fatimah. Saya ini kan anak Rasul, tentulah saya wanita yang pertama masuk surga. Tapi Fatimah tadi tidak jawab. Tidak tahu ya ayah, siapa wanita yang pertama masuk surga. Bayangkan, belum ada orang masuk surga, dia masuk surga yang pertama kali. Siapa itu wahai ayah? Saya tidak tahu siapa wanita yang pertama masuk surga.
Kata Rasulullah, wanita yang pertama masuk surga adalah muti'ah katanya. Panas dinginlah Fatimah tadi. Kenapa tidak saya wanita yang pertama masuk surga? Muti'ah, apa kelebihan muti'ah ini? Kok dia wanita pertama masuk surga? Yang diceritakan ayahku. Kenapa tidak saya? Saya adalah anak Nabi Muhammad. Saya adalah Fatimah binti Muhammad. Kenapa tidak saya masuk surga? Saking garangnya dia ibu mendengar nama Muti'ah tadi. Apa kelebihan wanita ini? Kok dia wanita yang pertama masuk surga? Saking irinya, besoknya dia pergilah dia mencari Muti'ah. Apa kelebihan dia? Kok dia wanita yang pertama masuk surga? Dibawalah anaknya yang paling kecil Husin. Carilah rumah Muti'ah, dicari. Akhirnya berjumpalah rumah Muti'ah tadi. Dilihat dari halaman rumah biasa saja. Tidak ada yang istimewa rumahnya itu. Bukan seperti rumah kita sekarang, ada kolam renangnya, rumahnya bertingkat dan lain sebagainya. Tidak semacam itu. Rumah kayu biasa saja. Pandang-pandang oleh Fatimah, apalah kelebihan Muti'ah ini? Kok dia wanita yang pertama sekali yang diceritakan ayahku? Kemudian dia baca Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Muti'ah tadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka oleh Muti'ah pintu, rupanya dia kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa itu? Anak Rasulullah sendiri, Fatimah. Muti'ah ini orang miskin yang tak pernah didatangi tamu. Bayangkan, orang miskin tak pernah datang tamu ke rumahnya. Ini anak Rasulullah. Saking kagetnya dia kedatangan anak Rasulullah Fatimah. Sama ibu-ibu dan bapak, anak Jokowi datang ke rumah kita. Bayangkanlah, kan gembira kita. Tiba-tiba ada anak Pak Jokowi tiba-tiba datang bertamu ke rumah kita. Begitu saking gembiranya dia menerima Fatimah tadi. Kata Muti'ah, ya Rasul, ya Fatimah, apa sebetulnya engkau datang ke rumahku hari ini? Belum pernah orang bertamu ke rumahku, kok engkau datang pagi hari ini? Kata Fatimah, saya mau bertamu ke rumah engkau. Saya mau bertamu ke rumah engkau. Bolehkah saya masuk ke rumah engkau, wahai Muti'ah? Kata Muti'ah, mohon maaf wahai Fatimah binti Muhammad, saya tidak mau menerima engkau sebagai tamu. Kenapa engkau tidak terima saya? Saya kan anak Rasul, Fatimah binti Muhammad. Kenapa engkau tidak izinkan saya bertamu masuk ke rumah engkau? Maaf Fatimah, inilah pesan suami saya. Engkau membawa seorang laki-laki, saya tidak izinkan engkau masuk ke rumah saya. Itulah pesan suami saya. Anak saya ini kan masih kecil, belum tahu apa-apa, kan masih kecil dia. Kata Muti'ah, iya betul kecil, tapi ini pesan suami saya. Saya tidak izinkan seorang laki-laki masuk ke rumah saya ini sebelum dia berangkat kerja. Itulah pesan suami saya. Begitulah Muti'ah tadi menjaga kehormatan rumah tangga. Begitu Muti'ah menjaga kehormatan rumah tangga. Saya tidak izinkan. Itulah pesan suami saya. Kalau engkau mau bertamu lagi ke rumah saya, akan saya ceritakan ini. Besok datang lagi lah engkau ke rumah saya. Datang esok harinya, bertamu lagi dia. Dibawa anak yang paling besar, Hasan dan Husin. Dia angkut ke rumah Muti'ah untuk bertamu. Tiba di rumah Muti'ah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya dipersilahkan masuk oleh Muti'ah tadi, karena sudah izin suaminya. Masuk dia di atas rumahnya, biasa-biasa saja ibu. Tidak ada yang istimewa. Yang ada di atas rumahnya itu hanya meja makan. Meja makan itu ada sudah terhidang masakan, beberapa buah masakan yang dibuat oleh Muti'ah. Di samping masakan itu ada cambut rotan. Cambut rotan. Mikir-mikir Fatimah ini, mana suaminya? Apa kerja suaminya? Ini kata hati Muti'ah tadi, ini suaminya pasti seorang pengembala. Ada cambut rotan di atas meja makan. Bertanyalah Fatimah tadi, wahai Muti'ah, di mana suami engkau kerja? Suami saya adalah pedagang kecil-kecilan katanya.
Jadi untuk apa cambuk rotan ini engkau sediakan di atas meja ini? Kata Muti'ah, wahai Fatimah binti Muhammad, setelah suami saya pulang kerja, sebelum dia memakan masakan yang saya buat ini, saya tanyakan kepada suami saya, wahai bang, kalau sekiranya masakan yang saya buat ini bang tidak enak menurut abang, ambil cambuk rotan ini pukulkan kepada saya, katanya. Begitulah Muti'ah tadi menjaga kehormatan rumah tangganya. Kalau sekiranya masakan yang saya buat ini tidak enak bang, ambil cambuk rotan ini pukulkan kepada saya, karena saya tidak bisa membahagiakan abang. Le mampu ibu-ibu macam itu. Coba pula nanti di rumah kan, masak bola tak kan nanti cambuk kok kayu kan di meja tu kan, bang, le lama masak nambo ko bang. Wah indah doa, laka ambo bang, pukulkan ke diri. Tapi Muti'ah menjaga kehormatan dirinya. Begitu dia menjaga kehormatan dirinya, wanita yang pertama masuk surga. Ternyata mencari amal ibadah bagi ibu-ibu ini tidak sulit ibu-ibu. Patuh ibu-ibu menjaga kehormatan di rumah tangga, di rumah menjaga kehormatan rumah tangga kita. Suami kita berangkat kerja, kita doakan suami kita agar rezekinya lancar. Itu adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang yang akan dapat martabat yang paling tinggi itu adalah wallazina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summam wa umyana. Dan orang-orang apabila dibacakan ayat Tuhan mereka, lam yakhiru 'alaiha summam wa umyana, dan tidaklah mereka menghadapi akan ayat-ayat Allah itu tuli dan buta. Dikala dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka, bukan malah matanya buta, bukan malah telinganya menjadi tuli bila mereka diperingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang akan dapat darjat yang paling tinggi yang dikatakan Allah itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini kadang-kadang doa ini ada kadang-kadang dibuat orang atau di masjid, kadang-kadang di rumah dibuat orang doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sangat baik ibu-ibu dalam membina rumah tangga. Selesai solat berdoa oleh ibu-ibu dan bapak ini. Rabbana hablana min azwajina, hai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah. Apa yang akan anugerahkan kepada kami ya Allah? Istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikanlah dalam keluarga kami sebagai penghibur hati kami. Jadikan dalam keluarga kami, keluarga, istri dan anak cucu kami, keturunan kami, semuanya menjadi keluarga orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang paling baik ini ibu. Kalau kita mau berdoa untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Kemudian apa yang dikatakan Allah dari ujung ayat itu? Kalau mereka melakukan, pertama bertobat dan amal soleh, kemudian mereka tidak mau bersumpah palsu, kemudian menjaga kehormatan diri mereka, kemudian tidak peka dan tuli, tidak buta dan tuli dalam mendengar peringatan-peringatan Allah. Kemudian mereka selalu berdoa untuk keselamatan keluarga rumah tangga mereka. Ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka inilah yang akan diberikan oleh Allah kedudukan atau darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapat darjat martabat yang paling tinggi itu tidaklah berat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ibu-ibu dan bapak, ceramah kita pada subuh hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita dan pikiran kita untuk selalu dekat kepada Allah dan selalu tetap beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillah teman-teman, yuk kita dukung channel teman kita, pejuang dakwah kita, Akbar Babus Salam, dengan cara
like, komen, dan juga subscribe. Insya Allah banyak kegiatan, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nabi katakan, mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan saudaranya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.